Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fitriani dari kelas 2E Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Nah, kalau ada yang menghubungi saya bisa menghubungin email di bawah ini. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan proyek sistem microcontroller yang saya kerjakan, yaitu judulnya Rancang Bangun Sistem Telekontrol Tirai Smart Home Berbasis Internet of Things. Kenapa sih saya mau merancang sistem tirai ini gitu ya? Alasannya apa? Nah, perancangan sistem ini dilatar belakangi oleh sekian banyak rumah kosong yang menggunakan energi listrik secara berlebihan. Dapat dilihat dari banyaknya rumah kosong yang ditinggalkan dengan keadaan lampu menyala sepanjang hari dan tirai tertutup rapat. Nah, karena keadaan tersebut, maka mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu cara membangun sistem tirai dan lampu otomatis dengan sensor cahaya berbasis Internet of Things sehingga dapat mereduksi penggunaan energi listrik agar lebih efisien. Jadi proyek ini itu bertujuan membuat perancangan prototipe sistem kendali, tirai, dan lampu otomatis dengan menggunakan sensor cahaya LDR sebagai pendeteksi penerima masukan cahayanya, lalu ada sensor jarak, ultrasonik ya, sebagai pendeteksi keberadaan jarak manusia dengan tirainya, lalu juga ada microcontroller tentunya sebagai pengolah datanya. Nah, pada awal penelitian ini menggunakan metode analisis untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan penelitian. Jadi dalam pengembangan sistem penelitian ini menggunakan metode berbasis Internet of Things agar bisa memonitoring dan juga bisa mengendalikan sistem dari jarak jauh. Nah, di sini ada perencanaan perangkat. Apa aja sih perangkat gitu yang digunakan, mau perangkat lunak, baik perangkat keras gitu. Nah, yang pertama ada ESP32 tentunya. Ini sebagai pengolah data input dan outputnya. Lalu ada sensor, yaitu sensor LDR dan ultrasonik yang saya gunakan. Nah, lalu ada lampu. Lampu ini sebagai outputnya ya, yang nanti akan menghasilkan lampu otomatis gitu ya. Lalu ada motor servo untuk menggerakkan tirainya, lalu ada tirai sebagai bahan utama dalam prototipe sistem ini, lalu ada smartphone. Smartphone ini sebagai perangkatnya untuk mengendalikan dari jarak jauh, lalu ada laptop untuk memprogram sistemnya agar dapat berfungsi, lalu aplikasi kodular ini yang digunakan dalam smartphone yaitu perangkat lunak yang mengendalikan sistemnya, lalu ada media penghubungnya yaitu internet. Nah, lanjut dari rancangan sistem saya ada blok diagramnya. Nah, dalam blok diagram ini dapat saya tunjukkan bahwa di sini sensor LDR-nya sebagai input dan sensor ultrasoniknya sebagai input juga yang akan dikelola oleh ESP32 microcontroller, lalu akan menghasilkan outputnya yaitu motor servo dan lampu. Sedangkan untuk pengendaliannya, untuk controllingnya akan dikendalikan oleh Android melalui media internet. Jadi dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, sekarang ke cara kerja sistem. Gimana sih cara kerjanya sistem yang saya buat ini gitu ya. Konsep dari rancangan sistem tirai kontrol ini, jika kondisi cahayanya terang seperti pagi sejak matahari terbit hingga sore hari, maka nilai hambatan yang diterima sensor cahaya akan kecil, lalu secara otomatis tirai akan terbuka penuh dan lampunya otomatis akan mati. Namun apabila terdeteksi manusia dalam jarak dekat sebuah tirainya, maka tirainya akan terbuka sekitar 1 meter saja, dikarenakan pemilik rumah tidak menyukai intensitas cahaya terlalu terang atau silau gitu ya. Nah, lalu jika kondisi cahayanya mulai gelap atau memasuki waktu malam, dengan ketentuan resistansi minimum yang dibuat, maka secara otomatis tirai akan menutup penuh kecuali terdeteksi jarak manusia dalam jarak dekat gitu ya, di mana tirai akan menutup setengahnya saja karena pemilik rumah juga menyukai pemandangan pada malam hari. Dalam sistem kontrol tirai ini juga dibuat koneksi antara perangkat dengan smartphone agar bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang seperti kayak saya katakan tadi, melalui media internet. Nah, jadi setelah komponen dirangkai dan dihubungkan pada sebuah microcontroller untuk dikelola datanya, lalu akan diprogram dengan Arduino IDE supaya bisa berfungsi kemudian dirutkan pada smartphone Android.
Nah, ini adalah rancangan praktikumnya. Jadi, awal dimulainya, lalu akan melakukan perencanaan perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti tadi pada perencanaan perangkat. Nah, lalu ada perencanaan sistem, jadi membuat rancangan sistemnya. Nah, untuk pembuatan sistem yang telah dibuat ini, jadi kan sudah setelah direncanakan gitu ya, sudah setelah dipikirkan konsepnya, lalu akan dibuat sistemnya. Lalu akan diuji. Nah, dan ujian sistem yang telah dibuat ini akan diuji dengan segala parameternya. Nah, lalu ada alat berhasil iya atau tidak. Nah, di sini akan dites alatnya ini berhasil atau tidak. Nah, kalau berhasil maka akan diambil datanya yang telah diuji lalu dianalisa, dan jika tidak akan kembali ke perencanaan sistem lagi untuk diperbaiki. Kayak gitu. Nah, di sini ada sekarang desain mekanik. Nah, desain mekanik itu apa sih? Desain mekanik itu adalah gambaran dari perancangan sistem yang saya buat. Nah, rancangan sistem yang digambarkan pada desain mekanik ini menunjukkan posisi penempatan sensor dan microcontroller di dinding dalam rumah yang juga tembus dinding di luar rumah dengan box akrilik. Jadi, di rangkaian elektronika ini terbuatnya dari akrilik agar bisa mendeteksi cahayanya gitu ya, biar bisa tembus. Karena kalau misalnya boxnya nggak akrilik atau kaca, itu tidak bisa mendeteksi cahayanya yang masuk. Jadi box rangkaian elektronika tersebut dihubungkan dengan motor servo yang berfungsi menggerakkan rel tirai serta lampu sebagai output penerang secara otomatis ketika sudah memasuki waktu malam. Sederhananya, rangkaian sistem dan komponen pembantunya diletakkan di dinding di samping tirai untuk memudahkan sistem digunakan seperti pada gambar di desain ini. Seperti itu. Lanjut, ini ada flowchart. Nah, flowchart ini ya dimulai dari sistem dinyalakan, ini akan inisialisasi variabel, di mana inisialisasi variabel ini memberikan nilai data awal untuk diproses gitu ya, lalu dibaca input nilai sensor cahaya dan ultrasoniknya, lalu akan dideteksi apakah cahayanya terang kurang dari 80 hambatannya. Nah, jika iya, maka akan dideteksi lagi apakah ada jarak objek dalam jarak dekat gitu, dalam jarak 1 meter. Nah, lalu jika tidak akan memasuki waktu malam tentunya kan, kalau nggak terang berarti gelap gitu ya. Nah, kalau misalnya gelap juga akan dideteksi apakah ada jarak objek, apakah ada objek dalam jarak dekat gitu. Lalu kalau yang siang gitu, kalau misalnya nggak ada orang atau tidak terdeteksi orang, maka tirainya terbuka penuh. Sedangkan kalau tirainya terbuka sepanjang 1 meter, berarti ada orang di sekitar tirai. Nah, secara otomatis maka motornya akan bergerak untuk menggerakkan tirainya, lalu lampunya akan mati. Sedangkan ketika tirainya terbuka penuh juga motornya akan bergerak, lalu lampunya akan mati. Nah, jika memasuki waktu malam, kalau nggak ada orang, itu akan tirainya tertutup penuh. Sedangkan kalau ada orang, tirainya tertutup setengah. Dan motornya akan bergerak, lampunya juga akan menyala. Sama juga dengan yang tirainya tertutup penuh. Motornya akan bergerak dan lampunya akan menyala. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.